Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair, yaitu kitab yang berisi tentang dosa-dosa besar. Dan pada kesempatan ini kita telah sampai pada pembahasan yang ke-40 atau ke-39 ya. Keberapa? 39 afwan. Kita sampai ke pembahasan ke-39 yaitu al-khiyanah, khianat. Jadi di antara dosa besar adalah khianat sebagaimana yang tercantum dalam sebuah kitab yang dinisbahkan kepada Imam Az-Zahabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ayat ini terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 27 yang lengkapnya adalah ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan juga Rasul-Nya, dan janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah kalian sedangkan kalian mengetahui. Maksud dari ayat ini, wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang yang mengaku dirinya beriman, ya, yang mengaku membenarkan apa-apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. La takhunullah, janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya apa? Ketika seseorang mengaku beriman, maka dia harus menjaga apa yang diamanahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Apa amanah Allah? Yaitu supaya seorang yang beriman itu menjaga apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti salat. Jangan menyia-nyiakan salat, karena salat itu amanah dari Allah. Dan kewajiban yang lain, puasa, zakat, dan seterusnya. Kemudian war rasul, dan juga jangan mengkhianati Rasul-Nya. Apa amanah dari Rasul Allah Subhanahu wa taala? Yaitu kita menjaga apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan juga tidak melanggar apa-apa yang beliau larang. Ya, Rasul menyuruh kita untuk berkata jujur, kita harus jujur.
Rasul melarang kita untuk berdusta, maka kita tidak berdusta, dan seterusnya. Dari segala macam perintah ataupun maksiat yang datang dari Allah dan Rasulnya, kita harus tepati. Kita harus tunaikan amanah yang Allah dan Rasulnya titipkan kepada kita. Wa takhunu amanatikum, dan jangan pula kalian berkhianat dengan amanah yang dititipkan kepada kalian dari orang-orang yang ada di sekitar kalian. Ya, selain kita mendapat amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, kita juga diberikan amanah. Terkadang ada teman-teman kita mungkin menitipkan sesuatu kepada kita, menitipkan uang misalnya. Maka jangan sampai kita hancurkan amanah itu. Ya. Ketika teman kita menitipkan uang, maka jangan kita gunakan uang itu. Ya. Atau mungkin antum dititipi oleh tetangga antum, saudara misalnya. Ya. Tetangga antum menitipkan mungkin kerabatnya kepada antum. Maka antum harus jaga amanah itu. Jangan disia-siakan. Jangan dihancurkan amanah yang telah dititipkan. Atau mungkin tetangga antum bersafar misalnya. Ya, mereka meninggalkan mungkin istri dan anaknya. Maka kalian harus jaga. Jangan berkhianat. Ya, jangan merusak amanah yang dititipkan oleh tetangga. Baik. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annallaha la yahdi kaidal khainin." Dan sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang berkhianat. Petunjuk datangnya dari Allah. Kepada siapa lagi kita meminta petunjuk kalau Allah tidak memberikan petunjuk kepada kita? Maka ketika seseorang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, maka dia akan sesat dalam amalnya. Ya, Allah akan membiarkannya ketika dia berkhianat. Dan ketika petunjuk tidak ada pada dirinya, maka amalan-amalannya pun akan sesat. Ya, amalannya menyimpang dari jalan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sesat amalnya maka sudah pasti ya hukumannya. Karena Allah tidak memberi petunjuk, Allah tidak memberikan hidayah, maka dia akan tersesat ke dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la imana liman la amanatalah, wala dina liman la ahdalah. Artinya, tidak sempurna iman seseorang jika tidak ada amanah pada dirinya. Ya, jadi amanah itu seseorang dapat dipercaya. Ketika seseorang tidak dapat dipercaya lagi, maka hilanglah atau tidak sempurna lagi imannya. Karena di antara ciri orang yang beriman adalah dia selalu menunaikan amanah yang dititipkan kepadanya. Ya, kemudian wala dina liman la ahdalah, dan tidak ada agama bagi siapa yang tidak memenuhi janjinya. Ya. Orang yang tidak memenuhi janji, maka agamanya juga akan tidak sempurna. Ya. Karena memenuhi janji juga merupakan ciri-ciri orang yang beriman. Sebagaimana di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiqi thalath. Tanda bahwa seseorang itu munafik ada 3, ya. Ciri-cirinya ada 3. Di antaranya, idza haddatsa kadzab. Kalau berbicara dia selalu dusta. Wa idza wa'ada akhlaf.
Dan kalau berjanji akhlaf, dia selalu mengingkari, tidak menepati janjinya. Wa idza tumina khana, dan ketika diamanahi sesuatu dia berkhianat. Ya. Nah, jadi khianat itu merupakan ciri-ciri orang munafik. Dan orang yang amanah, nah amanah itu merupakan ciri-ciri orang yang beriman. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, wal khiyanatu fi kulli syai'in qabihah. Khianat dalam segala keadaannya selalu tercela. Ya, jadi tidak ada khianat itu yang terpuji, itu tidak ada. Semuanya tercela. Di antara contohnya apa? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tidak pernah mengatakan bahwa Allah itu berkhianat kepada orang-orang yang berkhianat. Ya, berbeda dengan ketika ada Allah menjelaskan wa makaru wa makarallah. Ketika orang-orang kafir itu membuat makar, membuat tipu daya, wa makarullah. Allah pun membuat tipu daya kepada mereka. Nah, adapun khianat tidak pernah Allah mengatakan bahwa Allah berkhianat kepada orang-orang yang berkhianat. Nah, ini menunjukkan bahwa khianat itu sangat jelek. Ya. Kemudian wa ba'duha syarrun min ba'd. Ya. Khianat itu bertingkat-tingkat. Ada yang jelek dan lebih jelek dan seterusnya. Seperti itu. Nah, jadi dengan kita mengetahui bagaimana jeleknya khianat dan hukuman bagi orang-orang yang berkhianat, maka jangan sekali-kali kita berkhianat kepada siapa saja yang bermuamalah dengan kita, baik itu teman kita, saudara kita, apalagi ya orang yang seharusnya lebih kita jaga hubungannya. Ya, antum punya teman misalnya, kemudian teman antum mengajak antum ke rumahnya misalnya. Ya, ketika teman antum tidur, nah maka jangan sekali-kali antum berkhianat kepada dia, entah antum mengambil hartanya atau yang lainnya. Nah, apalagi orang-orang yang Allah memerintahkan kita untuk menjaga hubungan silaturahim seperti saudara-saudara kita. Terlebih ya berkhianat kepada orang-orang yang memiliki andil dalam hidup kita. Ya, mungkin guru-guru kita, ya ustadz-ustadz kita dan seterusnya. Maka jangan sekali-kali kita melanggar ya amanah siapa saja yang menitipkannya untuk kita. Ya, jangan berkhianat. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Jika dalam penyampaian ini ada kesalahan dan kekurangan, maka kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.